Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah, 14 November 2025. Walaupun hari Jumat ini saya kelihatan lemah letih lesu. Lemah letih lesu akibat flu yang berkepanjangan. Tapi tetap semangat, terus semangat. Nah itu dia rekan trader semuanya. Rekan trader, waduh tangan saya gatal ini nih, sepertinya mau dapat duit banyak ini nih. Rekan trader, hari Jumat yang sangat luar biasa, kembali kami Daya Market memberikan analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader setidaknya memiliki sedikit acuan sebelum terjun dalam dunia trading nanti. Oleh karena itu kami hadir untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita melihat pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, sudah sangat jelas kita bisa melihat bagaimana indeks dolar Amerika ini jatuh bangun aku memandangmu. Rekan trader semuanya, jatuh dan jatuh lagi. Indeks dolar Amerika menembus level 98.613. Walaupun akhirnya dia sedikit naik lah, dan dia ditutup di posisi 98.816. Untuk pound sterling melonjak ya, benar-benar tinggi ya, luar biasa. Bukan pound sterling, euro USD rekan trader semuanya. Euro USD melambung tinggi hingga level 1.16551. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, terbang sangat tinggi, luar biasa, 1.32152. Walaupun akhirnya sedikit terkoreksi dan ditutup di seputaran 1.31904. Sedangkan untuk gold, nah ini dia gold. Gold ini terbanting setelah kemarin menuju 4.244, dia jatuh di pasar Amerika. Keluar dari zona 4.200, turun di 4.142, dan akhirnya dia menutup perdagangan di posisi 4.169. Hari ini barusan aja dia naik ke 4.211, dia turun lagi hingga menuju 4.157. Apakah dia akan terjadi serangan balik mendadak untuk naik lagi, atau memang sedikit terkoreksi hari ini? Tapi tidak apa-apa, selama 1 minggu indeks gold ini udah naik di posisi yang sangat luar biasa rekan trader. Gold selama 1 minggu ini luar biasa. 4.244 level tertinggi. Pas banget ya analisa saya ya, bisa sampai seperti kayak gitu. Walaupun akhirnya dia terkoreksi, biasalah. Setelah 3 hari penguatan yang sangat signifikan, 2 hari agak sedikit melemah, itu hal yang sangat wajar. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang di perdagangan hari kemarin, dia benar-benar agak sedikit mengalami pelemahan, jatuh hingga level terendah di seputaran 154.127, walaupun akhirnya dia bisa ditutup kembali di posisi 154.549. Nah, rekan trader, ini adalah kejadian yang terjadi di hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini, saya angkat tema saya dulu ini. Nah, untuk tema harian kali ini saya mengangkat sebuah tema yang menurut saya sangat luar biasa walaupun agak sedikit terkoreksi. Temanya adalah emas berpotensi kembali menguat. Berpotensi, ingat katanya ya, berpotensi. Artinya tidak tertutup kemungkinan untuk melemah. Ya, jadi emas berpotensi sedikit menguat di tengah kelanjutan pelemahan indeks dolar Amerika. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Rekan trader, emas menyentuh level 4.244 yang adalah rekor tertinggi minggu ini. Sangat luar biasa. Setelah sempat bertempur di antara 4.100, akhirnya dia bisa sampai ke 4.200. Dan pada posisi sekarang ini pun juga dia sedang mencari titik pijakan, dan titik pijakan itu berada di seputaran 4.200 rekan trader. Jadi sangat wajar apabila dia keluar dari zona 4.200, tapi setelah itu dia kembali lagi ke 4.200. Dan ini adalah situasi di mana kita bisa lihat rekan trader di momen-momen di mana emas itu dia akan bergerak sangat datar
Dia akan bergerak cuma di antara 4.100 atau kemarin-kemarin 4.000, dia turun lagi 3.900. Setelah itu dia masuk ke 4.100, dia naik lagi, dia turun lagi, dan posisi sekarang adalah 4.200 rekan trader. Pertempuran di jantung pertahanan yang terjadi 4.200 ini sedang berlangsung rekan trader. Dan 4.200 ini sudah mulai terjadi setelah bagaimana pasar bereaksi terhadap pembukaan pemerintahan Amerika. Setelah pemerintahan Amerika dibuka, kita bisa lihat ya wajar aja pasar bereaksi, dan reaksi pasar itu yang membuat emas sedikit mengalami penguatan dan signifikan. Dan ini juga tidak bisa kita lepas dari bagaimana tekanan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Kalau rekan trader lihat, pergerakan indeks dolar Amerika minggu ini ya sangat-sangat luar biasa. Rekan trader lihat di analisa mingguan saya pun juga saya menganalisa bahwa dia ini akan bergerak hingga level 98.712, dan itu terjadi hampir selama 1 minggu. Indeks dolar Amerika ini turun sangat luar biasa dari posisi 99 hingga kemarin menyentuh level 98.600. Hari ini pun juga dia masih tetap berada di posisi 98 rekan trader. Inilah yang membuat bagaimana emas sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Dan kalau kita lihat juga emas bisa naik ke penguatan signifikan itu tidak lepas dari pasca pembukaan pemerintahan Amerika. Sudah barang tentu data-data kemudian akan dikeluarkan rekan trader. Nah, impact-nya itu adalah bagaimana pasar bereaksi, dan kita akan melihat bagaimana ke depan. Selain data-data yang akan dikeluarkan, data penting ya, non-farm payroll termasuk salah satu data yang penting, dan kemungkinan besar di edisi berikutnya akan dikeluarkan menjelang nanti rapat pertemuan FOMC tanggal 10 Desember nanti. Oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat, di samping itu juga sudah terjadi sedikit apa yang dilakukan oleh The Fed, sikap The Fed yang tadinya hawkish sudah terjadi sedikit perpindahan sikap ya. Yang tadinya hawkish dia perlahan-lahan sudah mulai dovish rekan trader. Artinya apabila sikap ini terjadi, tidak terlalu kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu akan terjadi rekan trader pada tanggal 10 nanti. Walaupun secara garis besar selama 1 minggu ini rekan trader, kemarin banyak sekali anggota The Fed mengeluarkan pernyataan, dan pernyataan mereka itu sangat hati-hati. Pernyataan mereka itu sangat hati-hati mengingat bahwa pasca pembukaan pemerintahan Amerika, mereka akan memberikan suatu statement di mana statement itu merupakan kisi-kisi dari kebijakan yang kemungkinan besar akan diambil oleh The Fed. Walaupun secara garis besar hampir sebagian besar pun juga menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan rekan trader, walaupun tetap mereka akan melihat data yang dikeluarkan. Istilahnya semua sangat terpengaruh dengan gaya kepemimpinannya Jerome Powell rekan trader. Kembali lagi rekan trader, saya mau bilang bahwa apa yang terjadi sekarang ini pada pasar, baik itu indeks dolar Amerika dan berbuntutnya kepada gold, itu adalah imbas dari pemerintahan Amerika yang sudah dibuka. Dan pasar bereaksi untuk hal tersebut. Kita bisa lihat bahwa penguatan sampai 4.244 adalah impact-nya, tapi setelah itu juga kan pasar akan bereaksi. Dan nanti kemudian pasar terus akan bereaksi seiring dengan data-data yang dikeluarkan. Dan apabila data itu lebih arahnya nanti ke pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, ya mau gimana lagi rekan trader, kemungkinan besar. Dan memang pun juga impact dari hasil kemarin, sikap hawkish kemarin itu adalah impact dari data yang tidak dikeluarkan. Tapi kalau sempurna data sudah dikeluarkan dan peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga lebih besar, ya, dan kemungkinan juga akan menjadi dovish, itu akan menjadi angin segar buat emas ke depan. Dan kita sekali lagi saya bilang bahwa kebijakan yang terjadi sekarang ini tidak lepas juga dari sisi geopolitik, bukan geopolitik tapi sisi politik yang diambil oleh Donald Trump rekan trader. Dari awal saya udah bilang bahwa Donald Trump akan mencegah untuk pemangkasan tingkat suku bunga ini jangan terlalu tinggi rekan trader, karena dia punya kepentingan nanti di tahun 2026 ya.
Oleh karena itu, ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Jerome Powell sangat hati-hati menjelang akhir pemerintahan dia pada bulan April kalau nggak salah tahun 2026. Jadi dia juga akan mengambil satu keputusan yang bijak, ya, dan kita akan lihat siapa nanti pengganti Jerome Powell yang menurut Donald Trump bahwa dia akan memberikan rekomendasi terhadap Mr. X, bukan Mr. J, ya, Mr. X, ya. Dan pasar akan bereaksi kalau sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu rekan trader, sesuai tema kita hari ini yang menyatakan bahwa emas berpotensi menguat di tengah kelanjutan pelemahan dolar Amerika, ya sah-sah aja, ya. Dan kita udah lihat bahwa apa yang terjadi pasca menuju 4.244, dia agak sedikit terkoreksi, itu adalah hal yang wajar. Tapi secara garis besar emas menuju ke arah penguatan yang sangat stabil. Kemungkinan besar dia akan mematok 4.200 sebagai jangkar yang akan diturunkan di situ sebelum dia akan mencoba berlayar lagi menuju ke 4.300. Tapi setidaknya jangkarnya itu sudah diturunkan di 4.200. Masalah nanti arusnya ke barat atau arusnya ke timur, itu cuman permasalahan ibaratnya riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa peperangan masih terjadi. Pertempuran masih berlangsung di tengah besarnya peperangan. Bearish di suatu pertempuran itu adalah hal yang biasa, tapi tujuan akhirnya itu adalah bullish di sebuah peperangan. Dan itu akan terjadi rekan trader. Kalau seumpamanya agak sedikit terkoreksi, ya itu ibaratnya kekalahan-kekalahan kecil, ya, battle-battle kecil yang terjadi, kekalahan-kekalahan kecil. Tapi Jenderal MacArthur bilang bahwa peperangan itu harus dimenangkan. Apapun terjadi kekalahan di pertempuran, tapi secara garis besar peperangan itu harus dimenangkan. Kita berbicara udah sampai peperangan, ya. Tapi dari sini kisah-kisah rekan trader. Saya lebih senang berbicara itu lebih menggunakan banyak kiasan buat rekan trader, karena kalau bicara dengan orang Indonesia, bicara to the point dan berbicara secara serius jarang sekali dipahami. Mendingan pakai kiasan aja. Oleh karena itu rekan trader semuanya, emas masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Pelemahan yang terjadi ibarat riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar, seperti kata Bung Karno. Ini adalah suatu pertempuran, tapi kita harus memenangkan peperangan. Dan peperangan itu akan bisa terwujud apabila suku bunga dipangkas. Dan kemungkinan tahun 2026 dipangkas lagi lebih besar 100 basic point, akan membuat emas menjulang tinggi di atas bukit Kala. Terima kasih atas temanya. Kita akan masuk di analisa teknikal. Kita ketawa-ketawa dulu. Taunya kalau bersama Maurits kita ketawa terus, tapi di tengah ketawa-ketawa tersebut saya selipkan analisa-analisa yang sangat luar binasa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah hasil dari indeks dolar Amerika hari ini? Indeks dolar Amerika hari ini ya sedang bertempur rekan trader. Dia mencoba bertempur untuk sedikit mengalami penguatan. Ya, sedikit-sedikit lah penguatan. Tapi secara garis besar pun juga saya mau bilang bahwa dia masih punya peluang untuk melemah pun juga sangat besar. Analisa saya pelemahan dia ini masih tetap ada. Dan dia menuju pelemahan itu hingga level 98.677. Walaupun harap diperhatikan tidak terlalu kemungkinan pun juga dia bisa menguat ke level yang sangat stabil di posisi tertinggi di seputaran 98.947. Jadi sekiranya untuk indeks dolar Amerika ini dia sudah masuk di zona 98. Bye-bye 99. Sekarang dia masih tetap bertempur di area 98. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dollar? Untuk euro Uncle Sam dollar kan trader, kita bisa lihat bersama-sama bahwa tendensi euro Uncle Sam dollar untuk sedikit mengalami penguatan masih berlangsung. Analisa saya euro Uncle Sam dollar ini masih bisa naik hingga level 1.6606. Tapi hati-hati juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia sedikit terkoreksi di level terendah di seputaran 1.16295.
Bagaimanakah untuk Master Pound Sterling? Nah, ini dia Master Pound Sterling ya. Pound Sterling ini pada prinsipnya pergerakan terjadi pada Master Pound Sterling ini agak sedikit melemah sedikit. Lemah letih lesu. Strong pass ini mesti dikasih ini buat pasangan mata uang ini. Walaupun secara garis besar pelemahan masih saja bisa terjadi, analisa saya dia ini masih bisa melemah hingga level terendahnya itu ya di seputaran 1.31117 ya. Walaupun tidak tahu kemungkinan dia bisa naik, tapi sebenarnya naiknya ini kecil kali dia ini. Peluang melemahnya itu masih lebih besar ya, kenaikan dia palingan ya sampailah di level tertinggi di seputaran 1.31732. Bagaimana untuk gold? Nah, ini dia. Gold, kalau menurut saya pertempuran penguatan yang terjadi sepertinya agak sedikit terkoreksi. Tapi pertempuran Battle of Mogadishu masih terus berlangsung. Analisa saya, oke, dia akan sedikit melemah, tapi pelemahan dia itu hingga level 4142. Tapi hati-hati, heart rekan trader semuanya. Dia bisa kembali lagi ke jalur pantura, naik di posisi 4206. Seperti yang telah saya bilang, jangkarnya akan ditaruh di 4200. Nanti masalah arus ke barat, arus ke timur itu biasa. Dia bisa turun menuju ke 4100 lebih dikit ya. Atau dia bisa kembali lagi ke 4200 dikit-dikit ke atas. Oleh karena itu pertempuran ya, Battle of Mogadishu di 4200 sedang terjadi. Oleh karena itu ya wajar-wajar saja rekan trader ini terjadi ya. Tapi sesuai dengan tema saya hari ini bahwa emas masih punya potensi untuk mengalami penguatan yang signifikan. Dan kalau kita lihat pun juga grafiknya itu menunjukkan bahwa emas ini akan naik rekan trader. Kita udah lihat nih, ini ada sedikit ya. Ini kita cuma lihat berdasarkan teknikal. Berdasarkan teknikal itu ya biasalah, ini sedikit battle sedikit lah ya. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi sampai dia akan mencoba hingga level tertingginya itu 4379, 4381 kalau nggak salah ya. Nah, sekitaran situ. Nah, dan untuk USD Yen Jepang kita lihat pertempuran yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini secara garis besar rekan trader, aduh. Sorry rekan trader semuanya. Flu, makanya rekan trader lagi flu, jadi harap dimaklumkan. Oke rekan trader, untuk USD Yen Jepang dia bergerak sangat datar, tapi peluang untuk menguat masih tetap ada. Tapi kalau menurut saya sih pergerakan dia akan bergerak datar aja selama satu hari ini. Jadi tendensinya itu ya dia akan bergerak antara 154.732 hingga level terendahnya itu di 154.294 ya. Ya begitulah USD Yen Jepang rekan trader. Dia lagi malu-malu ini. Kemarin apalagi Perdana Menterinya suruh orang rapat jam 3 pagi. Gila juga itu si Margaret Thatcher of Jepang tuh. Margaret Thatcher of Jepang. Suruh rapat jam 3 pagi. Tapi ya budaya Jepang seperti kayak gitu ya. Siap 86 jadi mau gimana lagi. Oke rekan trader, ini adalah teknikal yang saya berikan buat rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat sebenarnya udah tidak ada lagi kalender ekonomi yang besar. Tapi harap diperhatikan pidato-pidato yang akan dilakukan oleh para pejabat The Fed, Bostic, Logan, Smith. Nah, ini adalah pidato-pidato yang harap diperhatikan oleh rekan trader, karena pidato-pidato ini akan memberikan sedikit arahan terhadap pergerakan pasar ke depan. Nah, begitulah rekan trader. Dan rekan trader jangan lupa ya, jangan lupa tonight, this night, tonight. Nah, rekan trader malam ini 8 PM ya, 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Tema diskusi kita di webinar tentang reopening pemerintah Amerika. Apakah rate cut
Bukan red card. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga The Fed masih di depan mata? Kita akan bahas bersama rekan trader. Ini kita akan bahas berdasarkan info A1. Nah, oleh karena itu rekan trader jangan lupa jam 8 malam kita akan membahas pasca reopening yang terjadi, apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini akan bisa terjadi atau akan ditahan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya akan mencoba membahas dengan rekan trader dan kita akan melihat, memproyeksikan apa ke depan. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya bukan ditahan sih, akan terjadi. Tapi ya mari kita bahaslah berdasarkan data-data yang valid rekan trader semuanya ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus. Jadikan analisa yang kami berikan ini sebagai rujukan atau sebagai masukan. Tapi sekali lagi, analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Itu yang paling terbaik. Karena hanya rekan trader lah yang tahu bagaimana stil dan gaya rekan trader sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama saling melengkapi. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Dan jangan lupa nanti malam 8.00, 20.00, 8 PM kita akan bertemu di webinar bersama Amarket. Salam Profit Indonesia.